wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anas Safitri dengan nomor pokok mahasiswa 205-104-0013, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai sholat fardu dan sholat sunnah. Adapun pengertian dari sholat itu tersendiri. Sholat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dengan penuh kekhusyukan, keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'. Dalil yang mewajibkan sholat. Dalil yang mewajibkan sholat ada banyak, terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimmis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Kemudian syarat-syarat wajib sholat, yaitu beragama Islam, sudah balik, kemudian berakal, suci dari haid dan nifas, telah mendengarkan azan dakwah Islam. Kemudian syarat-syarat syahnya sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian suci seluruh anggota badan dari pakaian dan tempat dari najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat bagi laki-laki antara pusat lutut, sedangkan wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kemudian, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, menghadap kiblat, mengetahui nama yang fardu dan mana yang sunnah, menjauhi dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Rukun sholat. Rukun sholat terdiri dari niat, takbiratul ihram, berdiri tegak bagi yang berpuasa ketika sholat fardu, dan bagi yang tidak berpuasa boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Kemudian, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Ruku dengan tumaninah, iktidal dengan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk tasyahud akhir dengan tumaninah, membaca tasyahud akhir, membaca salat Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, kemudian yang terakhir tertib berurutan mengerjakan rukun salat tersebut. Hal yang membatalkan salat, yaitu berhadas, terkena najis yang tidak dimaafkan, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian, kemudian terbukanya aurat apabila tidak ditutupi seketika, mengubah niat misalnya ingin memutuskan sholat, makan atau minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali, melompat dengan keras walaupun sekali, membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud, tertawa terbahak-bahak, kemudian mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dan tertinggal 2 rukun fi'li tanpa uzur, dan yang terakhir yang membatalkan sholat adalah murtad, artinya keluar dari Islam. Sholat fardu terdiri dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Dimana waktunya zuhur, awal waktunya setelah matahari condong dari pertengahan langit. Kemudian akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu benda itu sama panjangnya dengan benda itu. Kemudian asar, waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Kemudian maghrib, waktunya dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq awan senja merah. Terus kemudian isya, waktunya dari mulai terbenamnya syafaq awan senja hingga terbit fajar. Kemudian subuh, waktunya dari terbit fajar sidik hingga terbit matahari. Sholat sunnah. Sholat sunnah
terbagi atas dua macam, yaitu mutalak dan muqoyah. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ada sholat rawatib, di mana rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya atau qobliyah, dan sesudahnya ba'diyah. Sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah pada malam hari yang dikerjakan setelah tidur. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Sholat witir. Sholat witir menurut bahasa berarti ganjil. Sedangkan menurut syara adalah sholat sunnah muakkad dengan bilangan rakaat ganjil yang dikerjakan setelah sholat isya sebagai penutup. Kemudian sholat hajat. Sholat hajat ialah sholat bagi seseorang yang punya keinginan agar keinginannya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.